Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Syekh Mahmad Al-Zaitun, Pak Panji Gumilang beserta Ibu. Yang terhormat Ketua Yayasan Pesantren Indonesia, Ustadz Imam Prastowo. Selamat pagi Pak. Selamat pagi juga para dosen, pengajar, Ibu Bapak guru dosen. Kemudian ada wali murid, ya. Kemudian ada lagi siapa? Peserta didik SMA ya, yang hadir juga teman-teman yang lainnya yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu. Alhamdulillahirobbilalamin, terima kasih atas undangannya Pak Panji, Syekh Panji. Senang sekali bisa hadir di sini, bisa silaturahmi dengan teman-teman pendidik yang luar biasa pagi hari ini. Juga berkat buat saya Pak, bisa dikelilingi para insan-insan pendidik dan juga anak didik gitu. Kehormatan buat saya bisa hadir pagi hari ini. Jadi terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya yang diberikan kepada saya. Sebelumnya mungkin saya ingin memperkenalkan diri dulu. Tadi sudah disampaikan oleh MC. Saya Yeni, mungkin cukup dipanggil Yeni saja. Jadi profesor untuk saya hanya capaian akademik Pak. Jadi mungkin bukan sesuatu yang perlu di luar biasakan gitu. Tapi bagi saya itu capaian akademik saja. Jadi bisa panggil saja Ibu Yeni. Demikian. Ibu Profesor Dr. Yeni Herdieni, SSI MKom. Beliau adalah seorang guru besar di bidang kecerdasan buatan di IPB University. Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Program Studi Kecerdasan Buatan pada Sekolah Sains Data, Matematika, dan Informatika IPB University. Beliau menempuh pendidikan sarjana di bidang ilmu komputer di IPB University, lalu melanjutkan program magister dan doktoral pada bidang ilmu komputer di Universitas Indonesia. Dalam karir akademiknya, beliau telah aktif sebagai dosen dan peneliti selama lebih dari 20 tahun. Karya-karya ilmiah dan penelitian beliau mencakup berbagai bidang seperti identifikasi penyakit tanaman dengan citra digital, pemantauan kesehatan tanaman berbasis AI, sistem prediksi dan optimasi untuk industri, hingga pengembangan teknologi remote sensing, predictive modeling, dan computer vision untuk sektor pertanian dan kehutanan. Beliau juga pernah menjalankan berbagai kerjasama riset internasional, antara lain sebagai visiting researcher di Northwestern University Amerika Serikat, University of Paris Diderot Paris, dan Sagai University Jepang. Di luar dunia akademik, beliau juga terlibat langsung dalam dunia industri sebagai senior data scientist di IBM Indonesia dan pernah menjadi konsultan data science untuk Asian Development Bank. Beliau juga pribadi yang tidak hanya cemerlang dalam bidang akademik, tetapi juga aktif dalam pengabdian masyarakat, serta memiliki komitmen tinggi terhadap pengembangan teknologi berbasis keberlanjutan di Indonesia. Hari ini saya diberikan tugas. Mungkin pertama saya terima kasih dulu ya ke Pak Dr. Holis. Kami teman teman kuliah. Jadi di IPB saya dengan Pak Holis itu teman kuliah, beda jurusan. Jadi saya di ilmu komputer, Pak Holis di statistik. Biasanya di IPB itu statistik itu topnya Pak. Jadi Pak Holis ini tuh lebih canggih dari saya. Jadi terima kasih Pak Holis atas kesempatannya. Baik,
hari ini saya menyampaikan beberapa hal yang sesuai dengan yang diminta dari teman-teman. Mungkin kita semua juga saat ini ingin sekali ya memahami teknologi yang disebut dengan AI ini gitu ya Pak ya. Jadi kecerdasan buatan atau AI ini tuh sekarang mungkin sudah menjadi buzzword atau kata-kata yang udah nggak asing lagi gitu ya. Supir pun mungkin sudah tahu ya Pak ya apa itu AI gitu. Jadi memang sudah saatnya kita semua sama-sama belajar sebenarnya apa itu AI gitu kan. Apakah perlu kita takuti gitu kan, ataukah perlu kita sambut dengan masa depan yang baik seperti itu. Jadi saya mencoba untuk memberikan judul pada materi pagi hari ini dengan judul AI untuk pendidikan. Nah, di bawahnya itu bisa dibaca membangun cognitive skill dan computational thinking untuk generasi emas 2045. Bapak dan Ibu serta anak-anak didik yang saya hormati, teknologi AI ini tidak hanya bicara teknologinya saja gitu. Bagi saya, AI ini sebetulnya adalah sebuah paradigma di mana kita perlu memperbaiki sistem pendidikan kita seperti itu. Jadi salah satu cara bagaimana kita membangun supaya bangsa ini atau anak didik kita ini menjadi lebih cerdas. Saya selalu memposisikan human intelligence itu di atas dari artificial intelligence. Saya meyakini itu. Human intelligence itu adalah hasil ciptaan Tuhan yang harusnya ada di atas artificial intelligence. Jadi kalau kita memposisikan seperti itu, maka konsekuensinya apa? Konsekuensinya apa? Kita harus memposisikan kecerdasan manusia itu di atas segalanya. Betul ya teman-teman ya? Oke. Kalau kita sudah memposisikan human intelligence itu di atas segala-galanya, maka insya Allah teknologi ini akan aman. Tapi kalau kita memposisikan teknologi itu di atas dari human intelligence, ada kemungkinan teknologi ini membawa kemudorotan. Betul? Sepakat ya? Seperti itu ya. Baik. Nah, jadi saya akan mencoba meng-highlight justru pada aspek manusianya nih, Bapak dan Ibu sekalian ya. Makanya saya ada dua terminologi di sana, cognitive skill dan juga computational thinking. Kita harus mengubah cara berpikir kita dengan berbasis komputasi gitu. Nah, bagaimana itu bisa kita bangun? Kira-kira seperti itu. Next slide. Slide berikutnya. Mungkin dilewat aja yang ini tadi sudah disampaikan. Baik. ChatGPT. Saya kalau nanya siapa yang pernah pakai mungkin lebih banyak. Siapa yang belum pernah pakai ChatGPT? Siapa yang belum pernah pakai ChatGPT? Oh, belum? Oh, ada yang belum juga? Oh, belum. Saya nggak nanya yang sudah ya, tapi yang belum. Karena yang sudah itu lebih banyak pasti. Oh, baik ya. Baik. Yang sudah menggunakan ChatGPT, apakah teman-teman merasa terbantu? Ya. Oke, siap. Berarti ChatGPT itu sangat membantu ya pekerjaan ya. Sekarang kalau misalkan kita mau masak aja, tanya ChatGPT kan lebih enak ya. Kayak kita nanya ke tetangga kan, Bu, kalau mau masak sayur asem itu resepnya apa? Bener nggak? Gayanya gaya ngobrol, betul nggak Kak? Tapi kalau kita pakai Google, gayanya gaya apa? Google kan resep masakan, ya kan repot ya, lama ya. Tapi dengan cara komunikasi kita menjadi lebih nyaman. Betul ya Bapak Ibu ya. Jadi kenapa ChatGPT ini diminati? Karena menggunakan gaya berkomunikasi. Komunikasi itu penting. Komunikasi itu dua arah.
gitu. Kalau kita pakai search engine, pakai Google, itu kan kita cuma ngetik aja ya. Saya mau cari apa misalkan pesantren Al Zaitun misalkan, saya tinggal ketik aja. Tapi kalau pakai ChatGPT, saya bisa seperti saya ngobrol dengan teman. Itulah kelebihan dari ChatGPT. Teknologi ini mampu mengembangkan kognitif dari sisi komunikasinya. Itu poin utamanya. How to communicate with people, itu kunci utama gitu. Kita bisa ngobrol sama orang, itu kunci utama tuh. Paham ya sampai sini ya? Jadi dua-duanya aktif gitu. Berikutnya, next slide. Mungkin ada yang pernah pakai Google Assistant? Pakai buat apa Google Assistant? Oh. Ada yang pakai iPad atau misalkan pakai yang Mac gitu? Ada namanya apa? Siri ya? Apa untungnya kita pakai Google Assistant? Banyak ya, namanya juga assistant. Bisa disuruh ngapain aja kan? Suruh nyari schedule, tinggal tanya, hari ini schedule rapat saya apa? Mau nanya hari ini PR saya apa? Tinggal tanya. Bahkan sudah digabungkan dengan teknologi seperti Polytron, sehingga kita bisa menggunakannya untuk alat remote control. Apa kuncinya di sini? Komunikasi. Lagi-lagi ngobrol. Nah, next. Ya, ada yang pernah pakai Grammarly? Wah. Anda merasa terbantu dengan Grammarly? Oh, terbantu sekali ya. Kita yang bahasa Inggrisnya kadang-kadang belepotan, Bapak dan Ibu, pakai Grammarly itu bisa sangat terbantu kan? Bener nggak? Nulis paper jadi cepet ya. Kalau disuruh bikin karangan dalam bahasa Inggris, grammarnya nggak belepotan amat. Kalau disuruh nulis email dalam bahasa Inggris, masih oke lah. Ya. Lagi-lagi apa yang di situ? Teknologi yang digunakan oleh teknologi itu apa kira-kira, Bapak dan Ibu? Bahasa. Komunikasi itu apa? Cara berkomunikasi kan? Tapi kalau Grammarly ini bahasanya. Seperti kita belajar bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Nah, itu grammarnya yang dipelajari oleh teknologi gitu. Sehingga kalau sekarang teman-teman nulis email misalkan Dear Maria, pasti bawahnya apa? She kan? Nggak mungkin he kan? Kenapa coba? Karena tahu Maria itu pasti perempuan. Ya. Nah itu. Jadi dalam bahasa ini pun kecerdasan manusia itu sudah diadaptasi. Coba, kenapa kalau kita nulis Dear Diana, langsung di bawahnya tahu dia pasti perempuan. Pasti ditulisnya she. Apa coba penyebabnya? Bukan hanya mengenali, tapi dia punya memori. Manusia itu diciptakan Tuhan punya memori namanya memori jangka panjang dan memori jangka pendek. Short term dan long term. Bapak ingat nama orang tua? Bapak, ayah, ibu? Ingat lah, mau sampai kapan juga ya kan? Mau dikagetin gimana juga pasti bener kan? Kalau disuruh manggil bapak ibu, bener nggak? Artinya itu informasi itu disimpan di memori mana, Pak? Jangka panjang, jangka pendek? Panjang. Waktu Bapak, kenapa itu jangka panjang? Karena Bapak ketemu setiap hari, bener nggak? Sering dipanggil setiap hari. Jadi ada proses yang dilakukan secara berulang-ulang dan otak kita merekamnya itu. Paham ya? Tapi saya tanya, 2 hari lalu sarapan apa? Mikir kan? Bapak sarapan apa Pak 2 hari lalu Pak? Lupa kan?
kan Pak? Kalau tadi ditanya sarapan pagi tadi apa? Oh tadi saya makan nasi goreng. Masih ingat tuh. Kenapa kemarin lupa? Karena disimpannya dalam memori jangka pendek. Lupa. Nah, sekarang algoritme itu sudah ada gimana caranya, dan ternyata menyimpan memori jangka pendek sama jangka panjang ada manfaatnya nggak Pak? Jangka panjang manfaatnya di mana? Ya kita nggak lupa lah sama orang tua, bener nggak? Jangka pendek manfaatnya apa? Kalau habis marah, kalau habis berantem sama suami, besoknya udah lupa. Kan gitu kan? Manfaat nggak itu Bu? Ya manfaat. Kalau itu disimpan di memori jangka panjang, depresi gitu Bu ya. Bener nggak Pak? Nah, sekarang ada namanya algoritma itu long short term memory. Long memori jangka panjang, short memori jangka pendek. Term memory itu udah jadi algoritma. Dan itu yang dipakai di ChatGPT, di Grammarly, memanfaatkan penggunaan memori jangka panjang dan jangka pendek. Sudah bisa diadaptasi sama namanya algoritma. Itu sebabnya dia bisa mengingat. Kita nulis panjang, dia ingat runutannya. Nah itu karena algoritmanya mampu menyimpannya di dalam memori. Seperti itu. Coba, kalau Tuhan tidak menciptakan itu, kalau Allah nggak nyiptain itu, keluar nggak tuh algoritma? Enggak ya Bu ya. Jadi yang cerdas itu siapa? Manusia apa komputer? Manusia. Manusia. Kalau ada mata kuliah human intelligence, mungkin saya sukanya ngajar human intelligence gitu. Tapi karena yang ada teknologinya artificial intelligence Pak, jadinya saya ngajar artificial intelligence. Next. Pernah pakai Google Lens? Buat apa? Sekarang bayar aja pakai Google Lens ya. Pakai kris kan? Bener nggak? Kecerdasan apa yang diadopsi oleh teknologi dari manusia? Kecerdasan apa yang diadopsi oleh manusia di Google Lens? Mata. Vision. Kalau teman-teman mungkin belajar namanya neuroscience, kemampuan kita untuk berbahasa itu dan kemampuan kita untuk melihat, beda nggak otaknya? Beda Pak. Otak kita yang digunakan untuk melihat itu namanya ada di belakang sini Pak. Namanya apa? Primary visual cortex. Makanya bahaya ya adik-adik kalau bercanda. Jangan sampai kena tuh otak bagian belakang, karena itu kritikal. Itu adalah bagian kritis dari manusia untuk bisa melihat. Primary visual cortex. Dan kenapa Google Lens, walaupun misalkan ya mobil Avanza, mobilnya ketutupan gedung, masih bisa nggak dideteksi walaupun mobilnya nggak penuh? Bisa nggak dideteksi? Bisa kan? Kita tidak perlu mengenali objek itu dengan menggunakan seluruh informasi objek, tapi kita cukup mengidentifikasi dengan bagian-bagian kecil dari objek. Sepakat sampai sini? Karena apa coba Pak? Karena apa? Coba aja Bapak sekarang ngelihat saya, Bapak mengingat saya nggak perlu seluruh bagian tubuh diingat kan? Kenapa Pak? Karena otak kita tuh memproses, ketika mata kita melihat objek, maka objek itu akan diolah oleh yang namanya primary visual cortex menjadi bagian-bagian yang kecil Pak. Kayak kita main puzzle. Puzzle itu gimana sih? Potong-potong kan ya? Tapi kalau kita main puzzle, kita potong-potong, itu bisa nggak? Ini kira-kira gambar puzzle apa nih? Oh anjing, bisa kan? Karena di otak kita itu tuh gambar itu diproses sedemikian cepat, dipecah-pecah menjadi potongan-potongan gambar yang kecil, sehingga kita bisa mengingat memori dari bagian kecil objek tersebut.
Bayangkan kalau kita nggak mecah-mecah objek itu kan, repot kan Pak, ngenalin objek kan Pak. Ya, nah itu juga diadopsi oleh namanya algoritma di computer vision teknologinya itu. Jadi bagaimana teknologi computer vision itu dikembangkan? Karena mempelajari cara kerja visual cortex Pak. Di dalam neuroscience, primary visual cortex itu dirancang, prosesnya itu hierarkikal Pak. Dari gambar satu objek penuh, dipecah, sampai dengan kita dapat objek-objek yang kecil-kecil di bawahnya itu. Kemudian nanti otak kita akan merekonstruksi lagi ketika kita ingin mengenali sebuah objek. Begitu cara kerjanya. Dan itu diamati oleh para peneliti sehingga jadilah algoritma teknologi computer vision yang diadopsi dari human vision. Lagi-lagi Pak, yang dulu para peneliti lakukan itu adalah mengeksplorasi neuroscience manusia. Itu. Jadi sebenarnya orang-orang yang ngerti computer science itu tuh ngerti Pak biologinya. Mulai dari otak. Ada lagi apa? Darah. Ada namanya imun algoritma, Mbak. Kekebalan manusia itu, kekebalan tubuh manusia itu gimana cara kerjanya? Sel darah merah, sel darah putih itu gimana cara kerjanya? Kok bisa dia mengenali virus, bakteri, patogen? Gimana cara kerjanya? Muncullah algoritma yang namanya imun algoritma. Algoritma kekebalan tubuh, Mbak. Semua berasal dari mana? Dari manusia. Ya kan? Next. Duolingo. Wah, ini kayaknya ngomong bahasa Inggrisnya udah cus nih ya kalau udah pakai Duolingo ya. Mantap ini kan. Dulu kalau kursus bahasa Inggris mahal nggak sih? Mahal ya? Mahal. Pakai Duolingo tinggal nginstal ya, bener nggak? Oh, udah tahu. Duolingo tidak hanya belajar bahasa, Duolingo belajar sebagai guru. Kalau Grammarly kita hanya belajar bahasa, dia tidak berperan sebagai tutor. Duolingo berperan sebagai tutor, Pak. Jadi kayak kita ngobrol di tempat kursus bahasa Inggris dengan guru bahasa Inggris. Jadi di sini kecerdasannya bukan hanya kecerdasan bahasa, tapi kecerdasan apa, Pak? Tutor. Teaching dimasukin ke sini, Pak. Wah, repot nih guru nih, jangan-jangan gue diganti sama AI semua nih. Gitu kan mikir kan kita kan, benar nggak Bu? Ini guru aja udah dimasukin ke aplikasi gitu kan. Terus gimana kerjaan saya? Tenang. Oke, next. Jadi dari sekian teknologi yang sudah kita gunakan, yang sudah kita temui saat ini, sebenarnya AI itu barang baru apa bukan sih? Barang baru? Barang lama. Kami di computer science kuliah ya di ilmu komputer itu sudah belajar AI udah cukup lama, Pak. Sejarah mencatat terminologi AI ini keluar tahun 1950, Pak. Jadi bukan barang baru. Yang baru itu adalah kecerdasannya. Kecerdasannya makin cerdas. Mungkin teman-teman juga udah tahu ya, ada AI. Gambarnya tuh kayak begitu. Kalau kayak di matematik itu apa, Pak? Subset ya. Jadi kalau kita punya himpunan, di dalam himpunan itu ada himpunan lagi, yaitu subset ya Bu ya. Jadi AI itu bagian luarnya, universe-nya AI. Di dalam AI ada machine learning. Di dalam machine learning ada deep learning. Paham cara bacanya? Nah, yang bedain tuh apa? Sekarang kalau kita mau mempelajari AI, marilah kita lihat
manusia, kita sendiri. Bagian penting dari manusia itu bagian apa? Oh, otak. Ya. Tapi punya otak, nggak punya penglihatan yang sempurna, masalah nggak? Salah. Karena apa? Karena mata itu adalah sumber atau jendela informasi. Jadi ada namanya sensor. Selain mata apa sensor manusia? Yang kita kenal apa? Itu kulit, sensor. Kalau kamu kedinginan, kamu begini. Kalau kamu kena nyamuk, kamu gatel. Bener nggak? Sensor. Kenapa kamu kedinginan? Karena apa? Ada lingkungan. Bener nggak? Lingkungan itu adalah wadah di mana manusia berada, kan? Namanya environment, gitu. Nah, jadi kalau kita belajar AI, Bapak dan Ibu sekalian, sebenarnya kita tuh belajar semuanya. Belajar otaknya, kecerdasannya, belajar sensoriknya, dan belajar lingkungannya. Paham sampai sini ya? Tadi Duolingo. Environmentnya siapa? Student yang mau belajar bahasa Inggris. Aktornya dia. Kemudian ada interaksi dari situ melalui sebuah alat teknologi device gitu kan. Kemudian ada proses komunikasi kognitif jalan, diproses, ada feedback, ada komunikasi lagi, dan ada proses dan terus menerus seperti itu. Jadi kira-kira kalau tadi machine learning itu subsetnya dari AI, kira-kira machine learning bagian mananya Bapak? Otaknya, sensornya, atau lingkungannya? Machine learning. Tubuh kita itu yang learning itu siapa? Otak atau mata? Nah, jadi jawabannya apa? Otak. Belajar machine learning itu adalah belajar how brain works. Itu esensinya. Nggak belajar sensornya, enggak. Machine learning hanya belajar how machine learn. Sama seperti how human learn atau how brain learn gitu. Paham ya sampai sini ya? Oke, good. Ternyata kecerdasan manusia itu tuh bisa di breakdown Bapak dan Ibu sekalian. Terbang. Nggak apa-apa deh. Punten Bapak. Maaf. Ternyata kecerdasan manusia itu bisa dipecah Bapak dan Ibu sekalian ya. Waktu kita belajar, ada bagian-bagian spesifik yang berperan di otak kita. Bagian mana Pak? Di bagian otak kita itu. Pernah belajar biologi nggak? Oh, pernah lah. Kalau kita belajar di jaringan syaraf, itu kan kalau kita perbesar itu jadi sel ya, bener nggak? Di dalam sel itu ada apa? Ada nukleus ya, bener nggak? Di pinggirnya nukleus ada apa? Ada dendrit, Ibu. Dendrit, ingat ya? Yang menghubungkan antara satu sel dengan sel yang lain disebut apa Ibu? Akson. Benar ya? Jadi otak kita tuh terdiri dari miliaran sel, miliaran neuron yang saling terhubung satu sama lain. Nah, itu aja dipelajari, keluarlah yang disebut dengan deep learning. Paham ya? Deep learning itu khusus teknologi AI yang mempelajari bagaimana jaringan syaraf manusia itu bekerja. Jaringan syarafnya aja, Pak. Coba sebutkan kecerdasan manusia lain selain jaringan syaraf. Kekebalan tubuh cerdas nggak, Pak? Cerdas ya, Pak ya? Cerdas. Waktu kita kena COVID,
Sebenarnya nggak pakai vaksin juga bisa survive, Pak. Kalau imun kita itu bagus, bener nggak, Bu? Sakit dulu, oke sakit, tapi kemudian kita akan tahu, oh ini tuh patogen, oh ini tuh virus ini. Sistem kekebalan tubuh kita mengeluarkan zat antibody. Bener nggak kayak gitu? Itu ada juga algoritmenya, tapi tidak dikaitkan dengan jaringan syaraf, tapi dengan apa? Sel darah. Tuh, bayangin Bapak dan Ibu, ini saya baru nyebutin 2. Nah, deep learning itu hanya fokus pada bagaimana kita merancang teknologi AI menggunakan kecerdasan syaraf manusia. Tok, itu aja. Jadi makanya hanya di bagian, hanya subset dari machine learning, karena machine learning luas kecerdasannya. Seperti itu. Ya, next. Ini mau belajar yang gampang-gampang aja kali ya. Perhatikan derit bilangan ini. 2, 4, 6, 8. Berapakah bilangan berikutnya? Kenapa kamu jawabnya 2? Kenapa jawabnya 10? Karena kelipatan 2. Bener? Kamu tahu kelipatan 2 setelah kamu baca semua informasi nggak? Iya dong. Kalau satu informasi hilang, bisa nggak kamu bilang itu kelipatan 2? Bisa. Jadi harus baca informasinya menyeluruh nggak? Iya. Paham sampai sini ya? Oke. Perhatikan gambar anak kecil. Kira-kira anak kecil itu lagi ngapain? Main apa? Lego. Lego itu buat apa? Oh, disusun ya. Kalau kita nyusun sesuatu itu kita ngelihat polanya nggak? Kira-kira dari 2 contoh ini kecerdasannya sama nggak, Bu? Apa? Baca pola. Nah, pinter, Bu. Baca polanya. Jadi kalau kita sudah mengetahui pola, maka akan mudah kita menyelesaikan masalah, benar nggak? Iya. Itu insting, Bu. Itu yang diciptakan Tuhan gitu loh. Menyelesaikan masalah, cari polanya. Kalau polanya kamu nggak bisa nemuin, udah ada amburadul dah itu. Walaupun ada gambar abstrak ya, Bu ya, nggak berpola. Tapi bagi orang yang ngerti seni, itu berpola. Paham sampai sini? Ingat kata kuncinya tadi apa? Pola. Oke, next. Coba perhatikan satu persatu. Pada saat kita membaca deret bilangan ini, pasti yang pertama kali kita baca apa, Bu? Angkanya kan, Bu? Oh, ada 2, habis 2, 4, habis 4, 6. Itu kecerdasan nggak? Mengenali angka. Kecerdasan itu namanya. Tapi level kecerdasannya di mana? Level mana kira-kira? Level data. 2 itu apaan? 2 itu bisa anak kedua, bisa minumannya 2, bisa mobilnya 2. Bener nggak, Pak? Tapi setelah kita baca perintahnya 2, 4, 6, 8 deret berikutnya apa? Berarti kan semua informasi itu dibaca, dipahamin kan? Bener nggak sih? Nah, sebenarnya ketika kita menghubungkan satu data dengan data yang lain, itu sudah bermakna. Itu yang kita sebut dengan informasi, Bapak Ibu. Kayaknya terminologi ini biasa di kuping, tapi kalau saya tanya mahasiswa, AIUEO juga ngebedain ya gitu. Apa itu data, apa itu informasi, apa itu knowledge. Sekarang bisa bedain ya. Tadi data yang mana? Data tuh angka-angkanya kan. Tapi kita angka-angka itu kalau nggak kita baca secara keseluruhan, tidak punya makna, multi makna. Paham? Sampai itu? Tapi ketika kita baca keseluruhan, punya makna. Nah, berubahlah jadi informasi, Bu. Jadi informasi itu punya makna. Sesuatu yang belum ada makna, belum bisa kita sebut informasi. Apaan sih ini, gitu kan? Belum informasi kita sebutnya. Oke, sekarang
Setelah kamu tahu informasinya, maka tadi ketika saya tanya berapakah bilangan yang kelima, teman-teman bisa jawab kan tadi? Berapa? 10? Dari mana teman-teman bisa tahu angka 10? Bukan dari angkanya, tapi dari pengetahuan bahwa ini kelipatan 2. Paham sampai sini? Itu yang kita sebut dengan knowledge. Angkanya sendiri bukan knowledge. Knowledge-nya adalah polanya. Polanya ini ternyata kelipatan 2. Nah, itu kita sebut sebagai knowledge. Kira-kira bisa dipahamin ya? Jadi kalau kita sudah bisa menggunakan informasi, kita perlu tarik lagi ke bagian atas untuk menjadi pengetahuan. Nah, inilah kalau di dalam pedagogik kita sebutnya apa, Bu? Higher order thinking. Bener nggak? HOTS, masih ingat taksonomi Bloom? Ya. Apa? Di taksonomi Bloom itu ada apa? Ada LOTS, ada HOTS. LOTS itu apa, Pak? Ya, low order thinking. Kalau HOTS, higher order thinking. Kalau kita cuma mengenali angka, itu berarti kita hanya mengenali apa, Bu? Lower order thinking. Levelnya masih di bawah. Tapi kalau kita udah dapetin pola, maka kita udah bisa melakukan higher order thinking. Analisis di situ main. Coba, ini kan ilmu ya. Ini aja untuk konsep apa, Bapak? Konsep learning, bener nggak sih? Ternyata learning itu ada teorinya gitu loh. Bayangin coba. Nah, sekarang gimana teori ini tuh bisa dikembangkan atau digunakan untuk mesin? Nah, itu pertanyaannya kan. Pertama, mesin bisa baca. Bener nggak tadi kan? Mesin harus bisa memaknai. Jadi supaya jadi informasi. Mesin juga harus bisa mengenali pola supaya jadi pengetahuan. Ya. Sebetulnya itu esensi dari sebuah pendidikan, Mbak. Nah, ini yang perlu kita kembangkan. Nah, orang kalau sudah punya banyak pengetahuan, ujung-ujungnya pasti wisdom, Pak. Bener nggak? Nggak mau ribut, ngapain sih ribut gitu kan? Ya nggak sih? Karena perspektifnya multidimensi gitu. Oh, dia mungkin salah paham begini karena pemikirannya begini. Oh, mungkin dia punya pendapat begini karena memang pemikirannya begini. Bener nggak? Itu adem, Pak Ati, Pak. Adem. Itu yang kita sebut dengan wisdom. Jadi esensi orang yang bijaksana itu, esensinya itu kenapa orang tuh kalau ngelihat itu adem gitu kan, apa namanya, bijaksana gitu. Ya karena dia udah punya banyak pengetahuannya, Pak. Makanya untuk jadi mencapai manusia seperti itu, ya kita harus punya banyak knowledge. Bener nggak sih? Ujung-ujungnya kita harus belajar. Makanya kan di dalam Al-Quran kita dibilangnya tuh ikro nomor 1 tuh ikro dulu. Nah, itu dia. Next. Ya. Nah, dari konsep itu maka kita bisa pahami sekarang kan. Jadi sebenarnya pemegang kendali mana dulu nih, kesini dulu. Baiklah, udah nggak apa-apa, kesini dulu. Jadi kalau tadi yang saya sampaikan hierarkikal ya, teori informasi itu dikaitkan dengan teori pedagogik dari taksonomi Bloom, maka sama maknanya. LOTS itu adalah mempelajari data, naik ke atas jadi informasi. Tapi kalau sudah masuk ke higher order thinking, seperti misalkan melakukan analisis, melakukan evaluasi, creating something, itu sudah higher order thinking. Itu sudah ada pada level knowledge. Paham ya? Nah, itu. Next. Wah, ini saya kalau udah ngomong di depan lama ini kan. Keep timernya boleh tolong diingetin ya. Aku kalau ngomong lama nih Pak Polis. Baik. Sekarang kita lihat cognitive science itu apa? Mari kita lihat dari 3 perspektif. Ada people, ada environment, ada mesin. Nah, sekarang tuh kita hidup di 3 aspek itu, di 3 dimensi itu. Jadi kita tidak hanya hidup pada antara manusia dengan lingkungan,
Tapi kita sudah ada pada zaman atau era hidup juga di tengah mesin. Nah itu. Nah inilah yang disebut dengan cognitive science. Nah dari situ kalau teman-teman lihat dari gambarnya, maka ada sesuatu yang mesti kita pelajari di sini, yaitu adalah karena kita tidak hanya berkomunikasi bahasa manusia, tapi juga kita harus berkomunikasi dengan bahasa mesin. Disinilah kita perlu mempelajari teknologi AI, karena kita harus berkomunikasi dengan mesin, teman-teman. Nggak bisa dihindari. Nah, jadi kalau teman-teman mau mempelajari AI, nah sebetulnya teman-teman itu sedang belajar bagaimana caranya berkomunikasi dengan mesin. Itu sederhananya seperti itu. Ya, oke, next. Perhatikan gambar ini. Gambar ini ada ininya. Nah, lihat itu kan? Paham ya? Jadi yang hijau ini adalah data, sumbu X-nya itu adalah hari, sumbu Y-nya itu adalah temperatur. Jadi kayak ngukur gitu, ngukur sesuatu. Kalau teman-teman lihat dari sebaran data itu, kemudian apa? Membentuk sebuah pola, betul nggak Bu? Ketika suhunya itu mulai tinggi, semakin lama suhunya itu semakin tinggi kan gitu ya Bu ya. Tapi kemudian di suatu saat menurun. Itu yang disebut dengan pola. Nah sebetulnya itulah yang dipelajari oleh mesin. Jadi AI itu apa? AI itu adalah teknologi yang membaca pola dari data. Pola levelnya di mana? Di informasi apa di knowledge? Knowledge. Tuh. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita pahamin sebetulnya AI itu apa? AI itu sebetulnya hanya sebuah teknologi yang mampu mempelajari pola. Selesai. Tapi dibekali dengan kecerdasan manusia seperti berkomunikasi, melihat, berpikir. Nah, itu. Ya. Jadi seperti itu. Next. Nah, sekarang kalau kita kaitkan dengan cognitive learning, bagaimana AI ini bisa meniru proses berpikir manusia. Jadi kalau sederhananya yang tadi saya sampaikan di sebelah kiri, otak manusia itu terdiri dari beberapa bagian. Ada bagian bahasa, ada bagian analitik, ada bagian visual, ada bagian emosi. Nah itu sekarang dipelajari itu sama AI gitu. Ya, dipelajari sama AI gitu, sehingga dari situ kita bisa melakukan atau mempelajari bagaimana sebetulnya proses kognitif ini bekerja dalam proses belajar seperti itu. Ya, oke, next. Manusia penghubung cognitive science dan AI. Ini harus kita cermati bersama ya teman-teman ya. Kalau kita memposisikan manusia ada di tengah, maka artinya manusia itu sebetulnya adalah pengendali dari teknologi. Sepakat nggak? Iya. Jangan kita dikendalikan oleh teknologi, tapi kita mengendalikan teknologi. Karena esensi teorinya begini Bapak dan Ibu. Human center, memposisikan manusia itu di pusat. Ada teknologi, ada cognitive science, ada manusia. Gitu. Makanya saya menekankan belajar AI ini bukan cuma belajar teknologi, tapi sebetulnya sesungguhnya belajar bagaimana manusia itu bisa belajar. Belajar bagaimana manusia itu bisa berpikir. Itu esensi yang nomor satu. Jangan kita pada level dasar langsung memperkenalkan teknologinya. Bahaya Bapak Ibu dan sekalian ya. Saya tidak setuju, terus terang saya tidak setuju memperkenalkan coding pada level dasar Ibu. Tidak setuju. Memperkenalkan AI terlalu dini pun tidak setuju. Terlalu dini dalam artian mungkin SD di bawah kelas 5 ya. Karena di situ ada bagian yang paling utama yang harus kita kembangkan, yaitu syaraf motorik.
Saraf motoriknya dulu kita kuatkan. Baru kemudian karena bahaya. Kalau misalkan saraf motorik itu tidak bagus, anak kecil tidak bagus, maka yang ada sekarang udah pernah lihat kan, ada yang kayak tremor, bener nggak? Itu bahaya itu. Ya, jadi seperti itu. Jadi apa esensi dari slide ini? Sebetulnya saya ingin menegaskan bahwa dalam berdampingan dengan teknologi AI, yang pertama kali yang harus kita kembangkan itu justru manusianya. Fondasi manusia ini harus kita kuatkan dulu. Bisa nggak dia mikir? Bisa dia nggak nganalisis? Bisa nggak dia mencapai apa tadi? Higher order thinking sampai creating something. Without teknologi or with teknologi gitu kan? Kalau without teknologi kan lebih canggih kan? Benar nggak sih? Ya nggak? Oke, next. Nah, satu topik lagi yang ingin saya sampaikan. Lalu bagaimana caranya? Pertanyaannya itu kan, bagaimana caranya supaya kita bisa mendidik murid atau mahasiswa kita supaya bisa berpikir dengan baik dalam konteks AI. Ini bukan barang baru, mungkin teman-teman juga udah banyak ngedenger ya, yang namanya computational thinking. Berpikir komputasional. Kami di IPB tingkat 1 sekarang wajib ngambil ini Bu, karena Pak Rektor mau semua mahasiswa di IPB itu punya skill berpikir komputasi. Awalnya bingung, ini pelajaran apa sih berpikir komputasi ini kan? Saya kan bukan orang komputer, saya kan ngambilnya biologi, saya kan ngambilnya peternakan. Terus kenapa belajar ini? Ya, padahal kenapa ini kita berikan gitu? Karena disinilah kita mendidik murid untuk bisa berpikir secara terstruktur. Cara berpikir secara terstruktur itu ada langkah-langkahnya. Yang pertama, kalau kita punya masalah, masalahnya ada A, B, C, D, E. A, B, C, D, E aja udah bisa milah ya Pak. Tapi kalau kita punya masalah, kita nggak bisa memilah masalah, repot kan Bu? Ini masalahnya apa nggak tahu dah, nggak ngerti dah masalahnya apa dah ini. Repot kan nyelesainnya kan, bener nggak? Tapi kalau kita bisa, oh masalah saya A, B, C, D, kan tinggal diselesaikan satu-satu kan, bener nggak? Mana yang harus diselesaikan gitu. Tapi kalau murid kita nggak bisa explain, what is your problem? Explain it. Susah Bu jelasinnya Bu, repot itu, udah nggak bisa itu namanya. Jadi yang pertama itu adalah kemampuan membreakdown masalah. Di breakdown aja dulu masalahnya. Itu skill yang pertama. Decomposition. Biasakan anak didik kita untuk bisa menyelesaikan masalah dengan membagi menjadi beberapa masalah, Bu. Jangan sekaligus. Bisa kan diterapin di semua pelajaran ya, bener nggak? Bisa. Coba, kalau kamu mau mempelajari fotosintesis, apa dulu yang harus kamu pelajari? Kan gitu kan? Ini, nah itu nge-breakdown. Dari situ lalu kita breakdown lagi kan ngejelasinnya kan, bener nggak sih? Nah itu membangun pola pikir seperti itu tuh dilatih Bu buat anak-anak. Namanya decomposition. Yang kedua apa? Abstraction. Abstraksi ini ginilah sederhananya Bapak dan Ibu. Kalau misalkan nonton ya di TV atau di bioskop, berapa jam? 2 jam. 2 jam kan? Tapi waktu ditanya sama temen, tadi film apa sih? Apa butuh 2 jam ngejelasinnya? Kalau disuruh ceritain 2 jam repot ya, nonton aja dah udah gitu kan, bener gak sih? Palingan kalau disuruh ngejelasin lagi film berapa lama? Palingan 10 menit kan Pak? Artinya apa Pak? Dari film itu Bapak ngambil apanya? Bagian penting aja kan? Bagian penting aja, nggak perlu 2 jam ngejelasinnya. Kelamaan mau jelasin 2 jam.
Di situ dia mampu melakukan abstraksi. Pada saat dia menonton film, dia tahu merangkai ceritanya. Oh, abis si A ini kena sama si B. Oh, abis si B kena sama si C. Bener nggak? Informasi yang tidak penting dibuang. Tadi pakai baju apa? Apa ya? Lupa. Bener nggak, Bu? Ya karena emang nggak penting. Paham ya? Memilah informasi yang penting itulah abstraksi. Itu harus diajarin ke anak-anak supaya dia bisa apa, Bu? Fokus. Fokus itu penting. Terus habis itu tadi apa coba? Waktu tadi ngenalin ada 2, ada 4, ada 6, ada 8. Apa? Bisa nyelesain masalah kan dia kan? Setelah tahu apanya, Pak? Polanya. Jadi pattern recognition itu adalah skill yang penting, Bu ya. Setelah kita bisa apa? Nge-breakdown. Setelah kita bisa apa? Melakukan abstraksi. Kemudian dia membuat pola. Oh, ternyata film yang tadi saya tonton itu tuh ada filmnya film horor. Bener nggak? Ada polanya nggak? Ada. Manfaatnya kalau udah tahu polanya gimana, Bu? Kita kan lebih simpel ya menjelaskannya ya. Horor itu kayak gimana tuh lebih simpel kan, bener nggak sih? Waktu kita bisa menduga 2, 4, 6, 8, berikutnya 10, kita bisa predik nggak? Ibu dan Bapak sekalian bisa predik nggak angka ke-15 berapa? Bisa kan? Bisa. Karena sudah tahu polanya. Nah, mempelajari pedagogik di era AI itu nggak cukup sampai situ. Ada satu lagi yang penting, yaitu algoritmik apa? Thinking. Nah, di sini nih ujungnya. Algoritmik thinking itu adalah memberikan pemahaman kepada siswa untuk bisa apa? Memberikan instruksi secara terstruktur. Saya pernah ngisi webinar, Ibu. Ngisi webinar untuk anak-anak berprestasi yang akan ikut olimpiade. Saya tanya, Dek, kalau kamu minta tolong adik kamu nyapu, instruksinya gimana? Kasih uang, Bu, biar mau nyapu. Coba yang terstruktur. Oke, kasih uang. Terus emang selesai nyapu kalau udah dikasih uang? Belum tentu ya, Pak ya. Jadi apa coba? Berikan instruksi yang jelas. Ambil sapunya di dapur, bener nggak? Ambil bak sampahnya gitu kan, kemudian kamu sapu, kemudian masukkan ke sana, selesai. Nah, memberikan instruksi secara terstruktur itu harus jadi skill sekarang, Bapak dan Ibu, karena itu nanti harus memudahkan kita untuk menerjemahkan ke dalam bahasa komputer. Nggak apa-apa bahasa komputernya dikerjain sama orang lain. Bapak dan Ibu sekalian, adik-adik, teman-teman, nggak perlu belajar pemrograman, fine. Ada orangnya yang nulis program. Tapi teman-teman harus bisa memberikan instruksi yang baik. Paham sampai sini ya? Nah, itu skill itu harus dipunya, Bu. Nggak cuma buat anak komputer, untuk semuanya. Coba aja deh, latih deh. Anak kita di rumah. Coba deh, kamu jelasin ke ibu bagaimana caranya membuat jus. Coba, berantakan gak dia ngasih perintahnya? Karena kalau berantakan, mesin juga berantakan kan, Bu, mahaminnya kan, Bu? Gitu, Pak. Coba kalau misalkan suruh sikat gigi ya, coba kamu buat algoritma buat sikat gigi. Dia lupa untuk membuka pastanya, jadi nggak gosok gigi, Bu. Ambil odolnya, ya kan? Ambil airnya, ambil gelasnya. Padahal odolnya belum kebuka. Apa yang terjadi? Nggak bisa disikat gigi kan? Sedetail itu, Bu, kita belajar memberikan instruksi untuk komputer gitu. Karena komputer ini benda mati kok. Kalau inference-nya nggak benar,
juga nggak bener gitu. Nah itu kan dalam proses learning itu luar biasa buat anak-anak, Bu. Jadi bagi saya anak SD kelas 3 itu nggak usah diajarin coding dulu. Ajarkan berpikir algoritmiknya. Bisa ketangkep ya? Algoritmik thinkingnya yang perlu diasah, bukan ngodingnya. Ngoding itu nulis kok, nulis program ngoding itu. Menerjemahkan instruksi ke dalam komputer itu ngoding. Tapi bagaimana membuat instruksi? PR kan? PR, Bu. Nah, di situ kita sebetulnya yang esensial, Bu. Kalau udah mateng, itu mau disuruh nulis juga bisa, karena dia udah bikin instruksinya udah bener. Itu mungkin ya, jadi esensinya ya. Oke, next. Nah, ini saya memberikan contoh aja sebagai ilustrasi, tapi tadi saya sudah jelaskan ya. Jadi kalau misalkan di dalam kelas gitu, saya kasih contoh gimana sih menerapkan computational thinking untuk apa di sini? Untuk pemupukan. Coba, saya berikan ilustrasinya. Perintahnya adalah buat rencana pemupukan untuk tanaman cabai di kebun sekolah. Terapkan computational thinking pada proses pembelajarannya. Pertama apa? Pemupukan itu kan komponennya banyak ya, Bu ya. Breakdown dulu. Perintahnya itu breakdown dulu. Jadi kita dekomposisi dulu. Ngapain? Oh, maaf. Pertama apa? Di situ ada beberapa kan, bagian mana gitu. Itu dekomposisi di situ. Nah, setelah itu kita mulai melakukan abstraksi. Bagian mana nih yang penting yang harus saya amati lebih dalam? Kalau bagian ini nggak penting, buang. Fokus di bagian yang penting, gitu. Kemudian masuk lagi ke bagian pola. Nah, pemupukan itu sangat tergantung pada cuaca kan. Polanya gimana? Kita tuh ngasih pupuk itu kalau lagi musim apa yang paling banyak? Itu pola bukan? Pola. Kalau tanamannya ini kena penyakit, pemupukannya gimana? Pola bukan? Pola di situ. Jadi memperhatikan polanya seperti apa gitu. Nah, baru terakhir itu adalah instruksinya. Jadi algorithmic thinking itu instruksi algoritmenya kayak apa? Selesai, Bu, di situ computational thinking. Saya yakin kalau mahasiswa kita atau siswa kita sudah bisa berpikir seperti itu, menerjemahkan ke dalam bahasa pemrograman is not big deal. Easy, gampang. Apalagi sekarang dengan ChatGPT ya, Pak Kolis, bikinin program dengan instruksi A, B, C, D, E, bener nggak? Jadi itu program, Pak. World Economic Forum menyatakan skill programming yang tadinya di level 10 besar, sekarang sudah ada di 25 besar di bawah, Pak. Bagian atasnya apa? Analytical thinking. Skill programming udah turun, Pak. Bapak pakai ChatGPT aja ya. Kalau Bapak udah bisa bikin algorithmic thinkingnya, coba dong kerjain A, B, C, D, E. Tulis programnya, selesai, Pak. Sekarang begitu. Jadi coding is not a big deal. Teknologi udah bisa catch up. Teknologi udah bisa gantiin. Kami di computer science sekarang itu menggeser paradigmanya. Sekarang kita perkuat dari apa? Problem solving, analytical thinking, karena itu yang dibutuhkan demand sekarang. Apa yang dibutuhkan pasar sekarang? Demandnya arahnya ke sana. Maka kita melakukan shifting. Jadi sebetulnya jangan marah kalau ada AI, gara-gara AI saya jadi nggak punya kerjaan. Salah, Pak. Yang perlu diperbaiki apa? Skillnya. Skillnya digeser. Saya sepakat sih terkait hal itu gitu. Bahwa AI tidak sepenuhnya nge-replace people. Tapi skillnya yang harus digeser. Skill analytical, coba deh. Masukin perintah ke ChatGPT, suruh melakukan ABCD. Padahal ABCD-nya salah, dia kerjain nggak? Kerjain. Punya nggak sense analitiknya?
Enggak. Tergantung instruksinya apa. Benar nggak? Ah, itu bahaya tuh. Ya, jadi ya seperti itu kira-kira. Next. Sedikit lagi. Mungkin ini next. Next aja. Udah tadi. Next. Ya. Jadi di sini saya meng-highlight beberapa poin penting ya, bahwa AI itu tidak boleh mereplace people. People punya kecerdasan sendiri. People punya uniqueness. People punya power. Jadi teman-teman bisa lihat di situ, ethics yang punya cuman people. Intuisi yang punya cuma people. Empati yang punya cuma people. Minggu lalu saya baru orasi guru besar saya. Saya tidak meng-highlight teknologi yang saya buat. Saya meng-highlight apa? Sustainable AI. Saya membangun optimisme bahwa AI ini nggak nge-replace people kok, teman-teman. AI ini bisa digunakan to empower people. Empower kata kuncinya. Nah, makanya itu yang perlu kita kembangkan gitu. Jadi poin ini itu sebenarnya ingin saya sampaikan bahwa kita as a people itu punya uniqueness, punya kelebihan dibandingkan mesin. Seberapa cerdas AI, kecerdasan AI saat ini? Ya, next. Mungkin ini bisa cepet ya. Nah, ini mungkin sebagai jembatan kita untuk terkait dengan kurikulum. Bapak dan Ibu sekalian, mungkin teman-teman guru, dosen, silakan membaca. Ada literatur atau guideline yang sudah juga digunakan khususnya untuk pendidikan dasar dan menengah. Bagaimana AI ini bisa diimplementasikan ke dalam kurikulum. Namanya AI for K-12. 12 ini sampai SMA. AI untuk pendidikan dasar dan menengah lah. Poinnya adalah, yang pertama ada 5 poin. Yang pertama bahwa kita harus memastikan bahwa murid kita paham bahwa teknologi itu menggunakan perception. Perception itu adalah tadi ya, bagaimana dia merasakan gitu kan, membaca informasi dan seterusnya. Kemudian kita bisa memberikan pemahaman bahwa kepada mahasiswa atau murid kita bahwa mesin itu pun melakukan learning. Mesin itu pun bisa berkomunikasi, merepresentasikan. Itu representation itu tools untuk kita bisa communicate gitulah intinya. Bahwa kita juga perlu mempelajari bahasa mesin seperti itu. Kemudian juga dia juga melakukan learning dalam konteks berarti kalau melakukan learning informasi yang diberikannya harus valid. Karena tadi kalau kita mau learning sesuatu informasinya kan harus benar ya Bu ya. Nah itu. Yang berikutnya adalah natural interaction, bahwasannya teknologi AI ini sekarang sudah bisa berinteraksi secara natural. Nah ini memberikan makna bahwa ketika kita membangun teknologi AI, maka sebetulnya AI itu bisa ngebantu manusia kok, karena bisa dia berperilaku secara natural. Perhatikan sekarang kalau di TV ada robot kayak persis ya kan manusia banget. Gitu. Dan yang terakhir social impact. Ini yang juga penting ya Bapak dan Ibu sekalian. Social impact itu memberikan pemahaman bahwa etika, resiko itu harus diperhatikan dengan adanya teknologi AI ini. Berikan pemahaman bahwa ada resiko. Berikan pemahaman bahwa ada etika kalau kita mau membangun AI. Paham ya sampai sini ya? Nah ini yang nanti perlu diberikan pemahaman kepada siswa ketika kita memberikan AI kepada mereka. Next. Mungkin ini bisa dibaca ya. Nah rekomendasi saya untuk kurikulum, terutama untuk AI, pisahkan AI untuk belajar dan AI untuk mengajar. Kami di IPB kemarin sudah selesai merumuskan buku panduan bagaimana menggunakan AI untuk 3 hal. Pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Ini kami bikin rambu-rambunya. Nah rambu-rambu ini dalam rangka ini.
Kapan AI itu bisa digunakan untuk belajar, kapan AI itu tidak boleh digunakan untuk belajar. Paham ya? Kapan AI itu bisa dipakai untuk mengajar, kapan tidak boleh dipakai untuk mengajar. Jadi ada do don'ts-nya. Saya merekomendasikan mungkin pesantren Al Zaitun ini bisa membuat guideline itu. Karena kita memahami tadi social impact dari adanya teknologi. Harus kita kasih rambu-rambunya seperti itu. Kira-kira inilah message-nya dari slide ini. Next. Nah, rekomendasi kurikulum mungkin nanti bisa teman-teman dan Bapak Ibu sekalian bisa baca. Poinnya adalah yang pertama, yang saya highlight tadi apa? Prioritaskan pengembangan dari cognitive skill. 1. Human cognitive skill nomor 1. Yang kedua, metodenya pakai apa? Computational thinking, bahwa ada sekarang kebutuhan untuk bisa membuat instruksi yang terstruktur dalam bentuk algoritmik. Dan yang berikutnya tentunya adalah pastikan bahwa ada human in the loop di dalam proses pengembangannya. Human in the loop itu memasukkan unsur kemanusiaan ke dalam teknologi, itu penting, Pak. Untuk memastikan bahwa teknologi itu ada dalam koridor yang benar. Seperti itu kira-kira. Next. Baik, jadi kira-kira itu gambaran besar inti utama dari apa yang ingin saya sampaikan atau ingin saya share kepada teman-teman anak didik yang hadir pada hari ini. Ini sekilas saja dalam konteks AI ini sebetulnya apa sih yang dikerjakan oleh IPB sebagai mungkin sharing ya. Kira-kira apa sih yang bisa kita share gitu dari yang sudah dilakukan di IPB. Next. Jadi yang pertama, tentunya secara infrastruktur IPB menyediakan fasilitas-fasilitas untuk learning. Saya yakin di sini pun sudah sangat baik gitu. Saya lihat tadi dan kemarin fasilitasnya sudah lengkap. Itu perlu kita siapkan untuk praktek. Yang kedua, IPB memiliki tani center dan pusat tani dan nelayan. Disitulah nelayan dan petani berkumpul, menyampaikan keluh kesahnya, masalahnya, berkomunikasi dengan mereka, dan kita bisa menangkap masalah mereka. Jadi di IPB ada namanya pusat tani dan nelayan. Dan yang tentunya yang penting juga adalah kita bantu mereka dengan pengembangan teknologi AI. Nanti saya jelaskan beberapa yang saya sampaikan itu hasil riset dari lab kami, tapi yang lainnya masih banyak yang dikerjakan oleh teman-teman lain. Dan yang paling penting, Pak Rektor tahun lalu memberikan instruksi kepada kami, buka prodi AI. Jadi tadi kenapa prodi AI ini anak emas? Karena biasanya bikin prodi bottom up kan, Bu. Tapi kalau ini beda, top down. Jadi semuanya smooth. Jadilah program AI. Kenapa? Karena Pak Rektor melihat bahwa kita perlu generasi yang memang punya kemampuan di AI yang lebih kuat. Jadi itu sebabnya kenapa di IPB juga menyiapkan generasi-generasi AI ini sedemikian serius gitu sampai dengan membuka prodi AI. Next. Nah, ini salah satu riset yang sudah kami kembangkan. Jadi salah satu aplikasi yang kita juga gunakan itu adalah membangun teknologi yang bisa mendeteksi penyakit tanaman. Salah satunya itu adalah virus yang sangat mengganggu petani, yaitu adalah begomovirus. Bapak dan Ibu petani mungkin paham ini. Penyakit kuning disebutnya. Penyakit kuning ini seringkali juga disalah artikan sebagai kekurangan nutrisi. Ini mah kayaknya kurang pupuk. Mirip, Pak. Coba deh, slide berikutnya deh. Ya, slide berikutnya. Nah, itu dia. Sebelah kiri itu penyakit kuning atau begomovirus, sebelah kanan itu akibat kurang nutrisi. Sama nggak? Sama. Jangan-jangan dia kasih pupuk aja gitu kan. Padahal itu penyakit, Pak. Oke, jadi kita bikin aplikasi untuk membedakan mana mendeteksi apakah ini penyakit atau apakah ini kekurangan nutrisi, gitu.
Jadi kami mengembangkan next aplikasi mobile. Saya menekankan di dalam pengembangan aplikasi ini karena pertanian ini beda ya. Pertanian ini banyak berhubungan dengan petani kecil ya, smallholders. Dimana beli kamera smartphone yang canggih itu udah nggak mungkin dah, bener nggak? Jadi lebih banyak tantangannya. Maka kita bangun aplikasi yang sederhana, yang petani itu nggak perlu pakai koneksi internet, itu bisa ngedeteksi penyakit. Inilah konsep inklusif dibuat atau digunakan supaya petani bisa pakai teknologinya. Next. Ini teknologi deep learning, jadi nanti ketahuan mana yang kena penyakit, mana yang kena nutrisi gitu. Kemudian jadi petani bisa memberikan perlakuan yang tepat. Next. Nah, membangun teknologi saja tidak cukup, tapi kita perlu membangun ekosistemnya. Bapak dan Ibu sekalian, kekuatan AI itu ada pada data. Maka kalau kita ingin membangun ekosistem AI, maka kita bangun infrastruktur how to collect data, how to manage data properly. Itu kuncinya, Pak. Jadi kita bangun ekosistemnya. Oh, nanti ada dosen yang memverifikasi. Oh, nanti ada mahasiswa yang kalau ke lapang itu ngumpulin data penyakit, tapi harus diverifikasi dulu sama dosennya. Kemudian masuk ke dalam sistem database, kemudian digunakan untuk training model dan seterusnya dan seterusnya. Jadilah itu teknologi, jadilah ekosistemnya di situ gitu. Next. Satu lagi adalah kita kerjasama dengan perusahaan. Jadi kalau teman-teman petani punya perkebunan luas dan memerlukan biaya atau waktu untuk melakukan monitoring, maka bisa memanfaatkan teknologi AI. Kita manfaatkan menggunakan drone, kita gunakan satelit, kita gunakan kamera hemispherical untuk melakukan analisis. Ini kejadiannya ada di Sumatera, di Palembang, Sumatera Selatan. Kita bekerja sama dengan Puslit Karet, di mana perkebunan karet di sana itu mengalami penurunan produksi karet secara drastis yang diakibatkan karena adanya penyakit Pestaloptiopsis. Ini tidak mudah dideteksi sebagai penyakit karena karet juga memiliki fase hidupnya atau fenologinya merontokkan daunnya. Sehingga seringkali petani itu ambigu. Ini tuh memang musimnya rontok, apa memang kena penyakit? Nah, dideteksinya terlambat sehingga padahal itu penyakit, produksi karet menurun. Kok ini enggak tumbuh-tumbuh ya daunnya ya? Dan akhirnya penurunan produksi kita menurun drastis. Nah, kita mengembangkan teknologinya menggunakan remote sensing. Next. Kita manfaatkan semua alat IoT, mulai dari drone, satelit, kemudian ada hemispherical untuk membaca kanopi dan juga membaca seberapa parah plantation yang terkena penyakit tersebut. Next. Sehingga ini adalah output dari model yang kita bangun. Dari sini kita bisa ngelihat, oh tingkat keparahannya sekian persen. Dan yang paling menarik adalah kita juga membangun model prediksi. Ini penting untuk perusahaan karena untuk antisipasi apakah nanti diprediksi dengan iklim yang kita baca itu penyakit ini akan muncul lagi atau tidak. Jadi seperti itu. Next. Satu lagi mungkin buat teman-teman biologi, ini membantu para peneliti untuk melakukan breeding. Breeding adalah pemilihan varietas unggul. Kita menggunakan teknologi AI untuk membaca kelenjar minyak. Jadi kita membantu pihak Puslit Litbang untuk memilih tanaman yang mengandung minyak untuk obat. Jadi memilih minyak biasanya itu harus diproduksi dulu. Nah sekarang next kita kembangkan next aja. Nah next lagi. Ini proses pengumpulan samplingnya sampai dengan next. Nah kita bisa menghitung berapa kelenjar minyak yang ada di dalam tumbuhan tersebut melalui citra mikroskopis. Kalau nggak ada teknologinya, Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman lab ini lama. Karena apa? Harus ngitungin 1, 2, 3, 4 untuk memastikan bahwa varietas ini unggul.
Ya, lagi-lagi teknologi membantu pekerjaan kita. Next. Ini baru, ini kita kerjasama dengan PT Arara Abadi melalui studentnya yang sekolah S3 di kita. Jadi ini nursery, ya, ini akasia karpa, tanaman perkebunan yang diambil kayunya untuk kertas. Jadi next, kita membangun ini untuk nursery. Jadi di sana perusahaan besar ini di bagian pembibitan dan prosesnya itu yang manual sekarang itu satu-satu Pak dicekin sama orang. Dan sekarang kita akan pasang kamera di atasnya untuk memfoto perkebunan tersebut, nursery itu, kemudian langsung bisa keluar apakah bibit ini terkena penyakit atau tidak. Jadi kita nanti kameranya berjalan di atas gitu untuk melakukan scanning. Oke, di sini ada penyakit A, ada penyakit B, seperti itu. Next. Nah, ini alatnya yang dikembangkan untuk ditempel pada bagian sprayer di greenhouse. Next. Next. Dan ini yang terakhir, tadi kayaknya udah ini. Ya, next. Mungkin saya double di sini. Oke, terus aja. Oh, double ya. Next. Ya. Ini yang tadi di plantation untuk karet ya. Jadi ini penelitian terbaru juga yang kita lakukan, perkebunan karet. Next. Ya, ini hasil segmentasinya seperti ini. Terus aja. Udah selesai tadi kayaknya. Oh iya, double ini. Oke. Terakhir. Ya. Satu slide lagi teman-teman. AI makin cerdas. Ya, kita akui. Tapi kita harus juga memberikan pemahaman bahwa manusia itu tetap pemegang kendali. Jadi bagiannya kenapa kita perlu membangun cognitive skill, kenapa kita harus menyiapkan pendidik yang memahami AI dengan baik. Dan juga yang harus kita tekankan bahwa apa di situ tuh, saya nggak kebaca itu terus. Jadi pendidikan harus membangun akal, bukan sekedar memindahkan informasi atau membangun teknologinya saja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktu yang sudah diluangkan untuk mendengarkan saya. Saya akhiri, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.